Makanya kenapa Pak Deddy Mulyadi itu sangat melindungi alam? Karena sebenarnya yang ia lindungi adalah generasi masa depan. Karena semakin banyak penebangan pohon secara liar, maka akan semakin banyak pula manusia yang kekurangan oksigen. Semakin banyak manusia yang kekurangan oksigen, maka semakin banyak pula manusia yang tumpul otaknya. Dan ciri orang munafik yang kedua daripada ciri-ciri orang munafik itu adalah suka berbuat kerusakan. Sebagaimana yang Allah firmankan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 11 sampai 12. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ard. Dan apabila dikatakan kepada mereka, janganlah berbuat kerusakan di muka bumi, mereka menjawab, qalu innama nahnu muslihun. Mereka menjawab, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang melakukan perbaikan. Jadi orang munafik itu adalah mereka yang melakukan kerusakan, tetapi mereka menganggap bahwa kerusakan yang mereka lakukan itu adalah perbaikan. Pertanyaannya sekarang, kenapa kerusakan yang mereka lakukan justru mereka menganggap perbaikan? Allah langsung kasih jawaban dalam ayat selanjutnya. Ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun. Ingatlah, sesungguhnya merekalah yang berbuat kerusakan, tetapi mereka tidak menyadari. Jadi alasan orang munafik suka berbuat kerusakan itu karena mereka tidak sadar. Kenapa mereka tidak sadar? Yaitu karena hati mereka berpenyakit. Apa penyakitnya? Yaitu penyakit merasa. Dikatakan dalam ayat sebelumnya bahwa yang pertama, orang munafik itu mereka merasa beriman padahal mereka bukanlah orang-orang yang beriman. Dan yang kedua, mereka merasa telah berhasil dan sukses dalam menipu Allah dan orang-orang yang beriman, padahal mereka menipu dirinya sendiri. Dan sekarang mereka merasa berbuat perbaikan, padahal mereka sedang berbuat kerusakan. Ternyata penyakit yang paling berbahaya itu bukanlah penyakit jantung, bukanlah penyakit kanker, tetapi penyakit yang paling berbahaya itu adalah penyakit merasa. Merasa diri paling beriman, merasa diri paling baik, merasa diri paling bijaksana, merasa diri paling pintar, merasa diri paling berjasa, padahal tidak berjasa apa-apa dan tidak berbuat kebaikan apa-apa. Makanya awas, hati-hati, takutnya penyakit itu masih ada dalam diri kita. Kalau kamu menganggap dirimu paling penting, menganggap dirimu paling hebat, selalu ingin menunjukkan bahwa kamu selalu benar, dan kamu tidak mau disebut salah, dan begitu terbukti kamu salah, kamu malah ngeyel dan cari-cari alasan biar tetap terlihat benar, maka sebenarnya kamu telah berpihak pada keegoan, bukan berpihak pada kebenaran. Beda dengan orang-orang yang beriman. Orang yang beriman itu akan berpihak pada kebenaran, walaupun kebenaran itu tidak cocok dan bukan seleranya. Tapi orang yang beriman akan tetap menerimanya. Mereka akan memilih pada kebenaran daripada memilih pada keegoan. Lantas kenapa orang munafik itu lebih memilih pada keegoan? Yaitu karena hatinya berpenyakit, hatinya rusak, kesadarannya rusak, pikirannya rusak. Ketika semua itu telah rusak, maka rusak juga perbuatannya. Dan ketika seluruh dalamannya telah rusak, hatinya telah rusak,
kesadarannya telah rusak, pikirannya telah rusak, semua dalamnya telah rusak, maka ia akan menyebarkan kerusakannya itu keluar. Jadi apabila manusia sudah merusak di dalam, maka selanjutnya ia akan merusak keluar. Mereka akan menyebarkan kerusakan itu pada yang lain, merusak alam, sungai-sungai dicemari, pepohonan ditebang secara ilegal, hutan-hutan digunduli, tetapi mereka justru menganggap bahwa yang mereka lakukan itu adalah kebaikan, padahal sebenarnya yang mereka sebarkan adalah kerusakan. Pertanyaannya sekarang, banyak gak orang yang membuat kerusakan di muka bumi ini? Banyak. Makanya saya itu jadi teringat sama Kang Deddy Mulyadi. Beliau selalu mengatakan, jagalah alam, jagalah alam. Yang dimaksud oleh beliau bukan hanya alam semesta yang luas ini, tetapi termasuk alam kecil yang ada di dalam diri. Karena kerusakan yang ada di muka bumi ini merupakan gambaran atas kerusakan muka bumi yang ada di dalam diri. Karena sekarang sudah banyak manusia yang merusak bumi kecilnya, sehingga mereka merusak ke bumi yang luas. Apa buktinya? Buktinya bumi sekarang ini sudah dalam keadaan rusak. Dulu kadar oksigen di dunia ini mencapai 45%. Karena pada waktu itu hutan di permukaan bumi masih dalam keadaan utuh. Sedangkan kadar oksigen di muka bumi sekarang ini di bawah 35%. Dan akibatnya semakin ke sini manusia itu semakin kerdil, otaknya semakin tumpul. Pertanyaannya sekarang, kenapa otak manusia semakin kerdil, semakin tumpul? Yaitu karena otaknya telah kekurangan oksigen. Semakin manusia itu kekurangan oksigen, maka semakin tumpul pula otaknya. Jadi sebenarnya mereka yang merusak hutan, mereka yang menggunduli hutan, mereka yang menebang pohon secara liar tanpa mau menanam kembali, sebenarnya mereka sedang merusak generasi yang akan datang. Makanya kenapa Pak Deddy Mulyadi itu sangat melindungi alam? Karena sebenarnya yang ia lindungi adalah generasi masa depan. Karena semakin banyak penebangan pohon secara liar, maka akan semakin banyak pula manusia yang kekurangan oksigen. Semakin banyak manusia yang kekurangan oksigen, maka semakin banyak pula manusia yang tumpul otaknya. Karena ketika manusia kekurangan oksigen, yang pertama akan menghambat kerja hormon endorfin di dalam otak, atau biasa juga disebut dengan hormon kebahagiaan. Bisa kita bayangkan, ketika manusia hormon endorfin atau hormon kebahagiaannya sudah tidak berfungsi dengan baik, maka dapat dipastikan hidupnya tidak akan bahagia. Kemanapun ia pergi tidak akan bahagia, bertemu siapapun tidak akan bahagia, mendengar apapun tidak akan bahagia. Hidupnya akan depresi, banyak kecemasan, susah tidur, nafsu makan tidak akan terkontrol. Yang lebih parahnya lagi, apapun yang membuatnya senang, apapun yang membuat egonya terpenuhi, nafsunya terpuaskan, bagi mereka adalah kemaslahatan, bagi mereka adalah perbaikan, dan bagi mereka adalah kebahagiaan. Sama dengan orang yang munafik. Mereka melihat perbaikan itu dengan banyaknya harta, dengan terpenuhinya nafsu, dengan mengikuti ego, dengan mengikuti pemikiran-pemikiran yang salah. Ketika orang yang beriman menasihatinya, mengingatkannya supaya jangan berbuat kerusakan,
mereka justru menutup kedua telinganya dari arahan yang benar, dan mereka menyatakan bahwa mereka telah melakukan perbaikan. Mereka mengklaim bahwa dirinya bersih, bahwa dirinya pejuang, bahwa dirinya sedang menebarkan kebenaran, sedang memperjuangkan keadilan. Bahkan mereka mengklaim bahwa mereka sedang menjaga kesatuan umat Islam. Padahal apapun yang mereka lakukan itu sedang membuat kerusakan, menghalangi kebenaran, memecah kesatuan umat Islam. Orang munafik itu bisa jadi mereka baik di depanmu, tetapi di belakangmu justru dia menjelek-jelekkan nama baikmu, menjatuhkan nama baikmu. Dia akan mengarang-arang cerita tentangmu untuk kepentingan dirinya sendiri, di mana cerita tersebut memutarbalikan fakta, mencari dukungan orang lain untuk kepentingannya sendiri. Na'udzubillahi min dzalik. Dan yang kedua, ketika manusia kekurangan oksigen, maka akan menghambat fungsi hormon dopamin di dalam otak, atau bisa juga disebut dengan hormon perasaan baik. Ketika perasaan baik itu tidak bekerja dengan baik, dapat dipastikan hidupnya gak punya motivasi. Melakukan apapun tidak disertai dengan rasa bahagia, tidak disertai dengan rasa senang, tidak disertai dengan rasa cinta. Hidupnya gampang lelah, susah konsentrasi, gampang marah, gampang benci. Melihat apapun yang dilakukan oleh orang lain, dia anggap salah. Ujung-ujungnya dia akan selalu mengingat-ingat keburukan orang lain, karena hormon perasaan baiknya sudah tidak berfungsi. Makanya awas, hati-hati. Kalau kita gampang marah, gampang lelah, banyak ngeluh, melihat orang lain yang dilihatnya adalah keburukan, pikiran selalu negatif, itu pertanda bahwa dalam diri kita masih ada sifat munafik, masih ada sifat nifak, dan hormon dopamin dalam diri kita tidak bekerja dengan baik. Dan yang ketiga, ketika manusia kekurangan oksigen, maka akan berdampak pada fungsi oksitoksin di dalam otak, atau bisa juga disebut dengan hormon cinta. Ketika manusia hormon oksitoksin atau hormon cintanya sudah tidak bekerja dengan baik, maka pasti yang terjadi adalah kebencian. Kemana-mana ia akan menebar kebencian, menebar kerusuhan, menebar permusuhan. Dan orang-orang munafik itu, mereka akan menyusup ke tengah barisan orang-orang yang beriman. Mereka berada dalam tubuh umat Islam bukan untuk menyebarkan kedamaian, bukan untuk menyebar kesadaran, bukan untuk menyebar kebahagiaan. Justru mereka menyimpan banyak strategi dan siasat untuk menghancurkan umat Islam. Mereka akan terus mencari celah untuk merusak tatanan kehidupan. Mereka akan merusak mental, merusak persatuan, merusak kesatuan, bahkan merusak persaudaraan umat Islam, yang tujuannya agar umat Islam menderita, agar umat Islam berpecah belah, agar umat Islam saling membenci, dengan cara menghalang-halangi orang-orang yang beriman dari jalan Allah, menjauhkan orang-orang yang beriman dari Al-Quran dan As-Sunnah. Mereka menyebar fitnah dan mereka memicu konflik. Setiap yang dikatakannya selalu keburukan orang lain. Bahkan di media sosial pun yang ia sebarkan adalah keburukan. Bahkan aib sendiri pun ia ceritakan. Aib suami diceritakan, aib keluarga diceritakan, kejelekan tetangga diceritakan, tak punya uang pun diceritakan di sana. Keluhannya diceritakan, kegalauannya diceritakan, kesedihannya diceritakan, semua keburukan mereka ceritakan di sana. Bahkan manusia sekarang ini menebarkan kebencian di media sosial pun sudah dianggap hal biasa. Pertanyaannya sekarang, banyakkah yang kayak gitu? Nah, sudahlah, kita jangan melihat keluar, lihat dulu dalam diri kita. Siapa tahu
sifat-sifat tersebut masih tertanam dan melekat dalam diri kita. Dan yang keempat, ketika manusia kekurangan oksigen, maka akan menghambat hormon serotonin di dalam otak, atau bisa juga disebut dengan hormon suasana hati yang menyenangkan. Kalau suasana hati sudah tidak menyenangkan, kemanapun ia pergi pasti akan menimbulkan konflik. Tidak akan bisa menjaga mulutnya. Hatinya penuh dengan rasa hasut, hatinya penuh dengan rasa kesal, hidupnya gampang tersinggung. Walaupun ngajinya rajin, ibadahnya rajin, sholatnya rajin, baca Al-Qur'annya rajin, baca sholawatnya rajin, tapi kalau hormon serotonin sudah tidak bekerja dengan baik di dalam otak, maka hidupnya akan motorik. Hidupnya kayak robot, melakukan apapun tidak ada kesadaran, tidak ada perasaan. Makanya lihat tuh Pak Deddy Mulyadi, beliau sampai menangis ketika melihat hutan-hutan digunduli, pohon-pohon ditebang secara ilegal. Beliau menangis itu bukan acting. Justru karena ia paham, ia tahu, ia mengerti, ketika hutan itu banyak yang dirusak, maka sebenarnya mereka sedang merusak generasi-generasi yang akan datang. Karena beliau mengerti dan paham, ketika alam terjaga, pepohonan tumbuh dengan baik, maka kadar oksigen di dunia ini akan baik. Ketika kadar oksigen di dunia ini baik, maka pikiran manusia akan ikut membaik. Ketika pikiran baik, maka akan menghasilkan peradaban-peradaban yang baik. Makanya Pak Deddy Mulyadi itu sangat cinta pada alam. Beliau tidak mau ada hutan yang gundul, tidak mau ada hutan yang dirusak. Karena ketika orang punya uang, ujung-ujungnya kan pergi ke alam juga. Betul gak? Orang kaya refreshing, perginya kemana? Ada yang pergi ke sungai, ada yang pergi ke pantai, ada yang pergi ke gunung untuk muncak. Kalau sungainya sudah tercemar, pantainya juga udah gak enak dipandang, sampah-sampah berkeliaran di mana-mana, gunung-gunung udah pada botak, udah pada gundul. Ya mau ngapain lagi ke sana? Mau ngapain? Hutannya kok udah gundul, sampah di mana-mana kan gak enak. Makanya ayolah kita jaga kelestarian alam ini. Karena ketika kita menjaga alam agar tetap utuh, hakikatnya kita sedang menjaga generasi-generasi yang akan mendatang. Dan saya yakin orang yang mampu menjaga bumi yang luas ini hanya mereka yang mampu menjaga bumi kecil yang ada di dalam diri. Karena semua yang dilakukan oleh orang di luar sana merupakan gambaran tentang apa yang ada di dalam dirinya. Karena teko tidak mungkin mengeluarkan susu kalau dalamnya kopi. Jadi intinya apa? Semua kerusakan yang ada di muka bumi ini tidak mungkin dilakukan oleh orang-orang yang beriman. Tapi semua kerusakan yang ada di muka bumi ini, penyebabnya hanya satu, yaitu orang-orang munafik yang telah menghancurkan bumi kecil yang ada di dalam diri.